Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Bella Marinda dengan NIM 2125519 dari Program Studi S1 Kebidanan. Di sini kita akan membahas mengenai soal hukum kebidanan. Adapun soal yang pertama, seorang perempuan umur 23 tahun dengan P1A0 nifas 6 minggu datang ke TPMB ingin menggunakan alat kontrasepsi. Hasil anamnesis, ibu mengatakan jika suami ingin segera melakukan hubungan seksual. Ibu ingin menyusui secara eksklusif selama 6 bulan. Hasil pemeriksaan dengan tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 90 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius dan pernapasan 24 kali per menit. Luka jahitan kering, ada pengeluaran per vagina. Ada nyeri tekanan pada perineum. Apakah konseling yang diberikan bidan sesuai kasus tersebut? Jawabannya adalah B. Menunggu sampai nyeri perineum hilang, karena hubungan seksual dapat dilakukan apabila darah sudah berhenti dan luka episitomi sudah sembuh. Koitus bisa dilakukan pada 3-4 minggu postpartum. Secara fisik, aman untuk melakukan hubungan suami istri begitu darah merah berhenti dan ibu dapat melakukan simulasi dengan memasukkan 1 atau 2 jari ke dalam vagina. Apabila sudah tidak terdapat rasa nyeri, maka aman untuk melakukan hubungan suami istri. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 32 tahun dengan P3A1 nifas hari ke-10 datang ke TPMB untuk melakukan kunjungan ibu nifas. Hasil anamnesis, ASI keluar lancar, terasa penuh, tidak ada pantang makanan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80 mmHg, suhu 37,5 derajat Celcius dengan nadi 88 kali per menit dan pernapasan 20 kali per menit. Payudara teraba tegang, TFU tidak teraba, lokia putih, kekuningan, luka jahitan perineum bersih. Berapakah tambahan kalori sesuai kasus tersebut? Jawabannya adalah E, 700 kalori. Kebutuhan nutrisi akan meningkat 3 kali dari kebutuhan biasa. Pada perempuan dewasa tidak hamil, kebutuhan kalori 2000 sampai 2500. Kemudian perempuan hamil 2500 sampai 3000. Perempuan nifas dan menyusui 3000 sampai 3800. Nutrisi yang dikonsumsi berguna untuk melakukan aktivitas, metabolisme, cadangan dalam tubuh, proses memproduksi ASI yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi pada 6 bulan pertama postpartum. Peningkatan kebutuhan kalori ibu 700 kalori dan menurun pada 6 bulan kedua postpartum yaitu menjadi 500 kalori. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 31 tahun, nifas 2 minggu, datang ke TPMB mengeluh nyeri perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 120/90 mmHg, pernapasan 22 kali per menit, nadi 90 kali per menit, dan suhu 38,5 derajat Celcius. TFU 1 jari di atas simfisis, nyeri tekanan di atas simfisis. Apakah kemungkinan diagnosis dari kasus? Jawabannya adalah B. Peritonitis. Metritis infeksi massa nifas dengan gejala nyeri perut bagian bawah, demam sampai menggigil. Leukia berbau subinvolusi. Aperitonitis, infeksi nifas dengan gejala sama seperti abses pelvik, namun tidak terdengar bising usus, menandakan infeksi sudah menyebar ke seluruh perut. Absel pelvik, infeksi nifas dengan gejala sama seperti metritis, namun ada benjolan pada cavum Douglas. Tromboplebitis pelvica, infeksi pada massa nifas dengan gejala seperti tromboplebitis femoralis disertai nyeri perut bagian bawah. Tromboplebitis femoralis, infeksi pada massa nifas dengan gejala edema kaki unilateral, kadang disertai warna kemerahan. Disertai rasa nyeri, tanda homam, terutama pada palpasi tungkai atau betis teraba, seperti utas tali yang keras atau plekmasia alba dolens. Soal selanjutnya, seorang perempuan 26 tahun dengan P1A0 nifas hari ketiga dikunjungi bidan mengeluh payudara terasa penuh. Hasil anamnesis, ibu selalu menyusui bayinya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/90 dengan nadi 88 kali per menit dengan suhu 37,1 derajat Celcius, payudara teraba tegang, ASI keluar menetes. Bidan mengajari ibu melakukan perawatan payudara. Ibu mengikuti tindakan yang dilakukan bidan. Apakah komponen dalam informan konsen sesuai kasus tersebut?
Jawabannya adalah B. Voluntariness. Dalam memberikan informal consent, ada komponen yang perlu dipahami. Komponen tersebut sangat mempengaruhi klien dalam memberikan persetujuan. Voluntariness merupakan komponen sukarela dari klien dalam memberikan keputusan. Kompeten merupakan komponen kompetensi yang dimiliki bidan. Information merupakan kejelasan informasi yang diberikan pada klien sehingga klien mantap memberikan keputusan dalam pelayanan. Decision maker merupakan pengambilan keputusan. Dalam hal ini berkaitan erat dengan budaya yang ada di keluarga. Klien inventif adalah persetujuan tindakan bedah. Soal selanjutnya, seorang perempuan 28 tahun melahirkan secara spontan di puskesmas 2 jam yang lalu. Bayi lahir berjenis kelamin laki-laki, berat badan 2.500 gram, dengan panjang badan 48 cm. Saat ini ibu mengatakan jika bayi tidak mau minum ASI, dan 2 menit yang lalu, bayi sempat kejang selama 30 detik. Dari hasil pemeriksaan pada bayi diketahui suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 30 kali per menit, ada tarikan dinding pada dada ke dalam yang sangat kuat. Ibu tampak cemas dengan kondisi bayinya. Apakah tindakan yang paling mungkin dilakukan bidan sesuai dengan kasus tersebut? Adapun jawabannya adalah dengan C. Berikan oksigen nasal kanul 2 liter per menit. Sesuai yang dijelaskan pada grafik di bawah ini. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 26 tahun melahirkan bayi perempuan 1 hari yang lalu di RS secara spontan. Riwayat kelahiran prematur dengan berat badan 2.400 gram dan panjang badan 48 cm. Hasil pemeriksaan nadi 60 kali per menit, sianosis dan pucat. Saat ini bayi masih berusaha untuk bernapas melawan obstruksi saluran pernapasan. Apakah diagnosis yang tepat sesuai dengan kasus tersebut? Jawabannya adalah D. Apnea obstruktif. Aspiksia adalah segera setelah lahir. Apneo sentral tidak ada usaha napas aliran udara masuk, sedangkan apneum campuran gabungan dari sentral dan obstruktif yaitu usaha nafas untuk melawan obstruksif. Soal selanjutnya, seorang bayi perempuan 2 jam yang lalu di RS secara spontan, rumah persalinan cukup bulan, bayi menangis, gerakan aktif, kulit kemerahan, BB 2.800 gram dengan panjang badan 45 cm. Saat ini akan melakukan penyuntikan HB0 dengan kondisi ibu memiliki penyakit HBsAg positif. Apakah tindakan yang tepat dilakukan bidan untuk menegakkan diagnosis sesuai dengan kasus tersebut? Jawabannya adalah D. Menyuntikkan 0,5 mili HBIg dan vaksin rekombinan IM secara bersamaan. Ibu yang menderita hepatitis akut atau tes serologis HBsAg positif dapat menularkan hepatitis B pada bayinya. Berikan dosis awal vaksin hepatitis B 0,5 mili segera setelah lahir. Seyogyanya dalam 12 jam sesudah lahir disusul dosis kedua dan ketiga sesuai dengan jadwal imunisasi hepatitis. Bila tersedia, pada saat yang sama beri imunoglobulin hepatitis B 200 0,5 mili disuntikan pada paha yang lainnya dalam waktu 24 jam sesudah lahir, sebaiknya dalam waktu 12 jam setelah lahir. Mengingat mahalnya harga imunoglobulin hepatitis B, maka bila orang tua tidak mempunyai biaya, pembelian HBIg tersebut tidak dipaksakan dengan catatan imunisasi aktif hepatitis B tetap diberikan secepatnya. Yakinkan ibu untuk tetap menyusui dengan ASI apabila vaksin di atas sudah diberikan rekomendasi CDC. Tadi apabila ada luka pada puting susu dan ibu mengalami hepatitis akut sebaiknya tidak diberikan ASI. Soal selanjutnya, seorang bayi laki-laki lahir 1 hari yang lalu di puskesmas secara spontan. Cukup bulan, hasil pemeriksaan wajah, lengan, dan dada bayi berwarna kuning. Dengan berat badan 2.400 gram, panjang badan 46 cm, lingkar kepala 32 cm, lingkar dada 30 cm, nadi 100 kali per menit, dengan pernapasan 68 kali per menit, bilirubin 13 m. Apakah diagnosis yang paling tepat sesuai kasus tersebut? Jawabannya adalah C. Ikterus fisiologis. Karena ikterus fisiologis ini timbul setelah 24 jam, kadar bilirubin tertinggi pada hari kelima pada BAB dan ke-7 pada BKB. Kadar bilirubin kurang dari 15 mg, hitungan dalam 14 hari, hilang tanpa perlu pengobatan, dan bilirubin di rek kurang dari 2 mg. Baiklah, itu tadi adalah soal yang terakhir dalam pembahasan ini. Untuk itu, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.